Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Bersyukurnya aku, karena setelah lulus di Akademi Penata Ronsen, aku bisa diterima bekerja di sebuah rumah sakit. Bersyukur karena tidak sedikit dari teman-teman seangkatanku yang untuk sementara terpaksa harus menganggur terlebih dulu. Terkadang kita mendapatkan pekerjaan tidak selalu sesuai bidang pendidikan. Kenyataan mengatakan, yang penting bisa untuk bertahan hidup. Rumah sakit yang menerima aku bekerja termasuk rumah sakit bertipe A, dengan fasilitas yang lengkap dan diisi oleh tenaga kerja medis yang handal. Di sanalah aku mengerti bahwa kini ada dokter spesialis bedah saraf, bedah ortopedi, bedah mulut, dan masih banyak dokter dengan keahlian khusus yang lain. Jadi, sebagai operator mesin sinar X, tentunya belumlah apa-apa dibanding mereka yang memiliki keahlian khusus. Meski demikian, aku juga yakin bahwa tidak semua orang bisa mengoperasikan mesin sinar X. Apalagi radiasinya tentu sangat tinggi. Sebagai tenaga baru yang belum memiliki jam terbang tinggi, tentu aku harus secepatnya meningkatkan kemampuan. Untuk mengambil foto yang sulit, terkadang aku masih dibantu seniorku di sana. Hal sulit itu misalnya adalah ketika ada seorang korban kecelakaan. Korban kecelakaan terkadang mengerang kesakitan, padahal untuk bisa mengambil foto dengan baik, korban dan pasien haruslah dalam kondisi tenang. Dalam kondisi tenang nanti, akan terlihat pada foto apakah patah atau mungkin hanya retak. Penting, karena sebagai referensi tindakan selanjutnya. Aku sudah 6 bulan bekerja di rumah sakit itu. Pada awalnya aku adalah orang yang takut dengan darah. Pernah pada suatu ketika, aku melihat seorang anak SMA terjatuh dari motor. Ketika itu keningnya mengalami sobek dan darah mengalir ke wajahnya. Bukannya menolong orangnya, aku justru lebih memilih menolong sepeda motornya yang tergeletak di tengah jalan. Bukan karena aku tidak mau menolong, tapi saat itu aku benar-benar masih takut akan darah. Berangkat dari hal itulah, kemudian aku terketuk. Aku ingin bisa memberi manfaat untuk orang lain. Kini kesempatan itu terbuka lebar. Aku bekerja di rumah sakit. Memang bukan sebagai perawat, namun setidaknya aku mengoperasikan alat yang membantu mengetahui adakah keadaan bahaya pada seorang pasien. Kini, aku hampir terbiasa dengan darah, bahkan dengan hal yang bernama kematian. Kematian dari pasien yang sedang dirawat maupun saat masih di atas tempat ronsen. Tidak sekali dua kali aku menyaksikan mereka meregang nyawa. Mereka menyadarkanku bahwa kelak aku pun juga akan mengalami apa yang mereka alami, yaitu mati. Sepulang bekerja sore itu, aku membeli jajanan untuk adikku di rumah. Sekedar gorengan buat camilan. Rupanya sore itu warung Mbak Jum sedang rame-ramenya. Maka aku pun ikut antri. Aku lebih memilih antri daripada pindah karena gorengan di warung Mbak Jum selain murah, rasanya pun jauh lebih gurih. Ketika sedang antri itulah, aku merasa ada yang memepetku. Seorang laki-laki dan seorang satunya adalah perempuan. Dipepet seperti itu, aku pun merasa risih. Maka aku pun sedikit bergeser. Kedua orang itu tetap memepetku. Aku pun curiga jangan-jangan mereka adalah copet. Aku waspada, tas lempangku majukan sehingga berada di depan. Melihat tasku berada di depan, kedua orang itu pun mengendur. Mungkin mereka tahu kalau aku sadar ada bahaya. Tibalah juga saat antrian itu. Kusodorkan uang 10.000 untuk mendapatkan gorengan yang kuinginkan. Pada saat aku hendak kembali ke sepeda motorku itulah terdengar ramai teriakan. Copet, copet. Benar saja, aku melihat kedua orang tadi sedang dikejar-kejar massa. Namun kali ini mereka berhasil lolos.
Rupanya ada kawanan mereka yang sudah siap dengan kendaraan masing-masing. Sialan batinku, cantik-cantik tidak taunya copet. Masih beruntung bagiku, aku segera menyadari kalau ada copet yang sedang mengintai dompetku. Meski sebenarnya isi dompet itu tidaklah seberapa, tapi surat-suratnya lah yang sangat sayang kalau harus hilang. Bisa repot dan harus mengurus ini itu. Pagi itu, aku sudah disibukkan oleh pasien yang silih berganti memasuki ruang ronsen. Mereka bergiliran antri untuk difoto. Suasana ramai pagi itu tidak terlepas dari adanya sebuah kecelakaan. Entah bagaimana kronologisnya, yang terpenting saat ini adalah menunaikan tugas dan kewajibanku. Segera mengambil foto untuk keperluan tindakan selanjutnya. Para korban kecelakaan itu rata-rata mengalami patah pada tangan dan tulang selangka. Sesuai permintaan dokter di UGD, maka satu persatu aku mengambil foto mereka. Seperti pengalamanku yang sudah-sudah, ada beberapa pasien korban kecelakaan yang tidak bisa tenang saat difoto. Mereka mengerang kesakitan dan kadang malah meronta-ronta. Tapi dengan bantuan perawat dari UGD, alhamdulillah, semua bisa ditangani dengan baik. Ketika semua sudah beres, aku bermaksud untuk melanjutkan pekerjaan. Saat itulah, dalam sekian detik, aku saling bertatap pandang pada seorang perempuan yang mengaku sebagai keluarga korban. Aku merasa kenal dengan perempuan itu, namun aku lupa pernah berjumpa di mana. Aku mencoba tersenyum. Ia membalas, namun kemudian segera pergi. Aku juga tidak begitu menghiraukannya, karena pekerjaan selanjutnya sudah menanti. Aku kembali disibukkan dengan pasien yang datang silih berganti. Kunikmati kesibukan itu. Inilah wujud baktiku. Semoga bisa menjadi ladang amal, bukan semata karena aku bekerja mencari nafkah. Pasien terakhir di siang itu telah selesai kufoto. Setelahnya, aku kembali ke ruang gelap untuk mencetak hasil fotonya. Saat di ruang gelap itulah, pikiranku kembali tertuju pada perempuan yang mengantar keluarganya tadi pagi. Aku hampir bisa-bisa mengingat pernah melihat dia, tapi sampai pekerjaanku selesai hari itu, aku belum sepenuhnya bisa mengingat secara utuh. Hari ini, pacarku ulang tahun. Meski dia tidak meminta apa-apa, tapi terdorong rasa sayang, rasanya aku tetap ingin memberikan sesuatu yang istimewa. Aku ingat pada satu ketika, ia bilang ingin memiliki sebuah gelang yang terbuat dari tanduk kerbau. Maka meski mungkin bukan barang yang mahal, aku berharap akan sangat berarti untuknya. Aku pun mengarahkan sepeda motor menuju ke toko yang menjual souvenir seperti itu. Sekitar 30-an menit jarak dari rumah sakit sampai ke sana. Barang yang kucari pun akhirnya aku dapatkan. Gelang berbahan tanduk kerbau berwarna hitam kecoklatan. Gelang yang indah batinku. Semoga Rina akan suka. Gelang itu kutaruh pada sebuah kotak kayu ukiran yang memang dijual juga di sana. Aku pun bergegas pulang. Harus mandi dan berdandan dulu agar terlihat tampan. Hadiah istimewa, pikirku. Seperti biasa sebelum pulang, adikku selalu menitip untuk dibelikan gorengan. Aku pun langsung meluncur ke warung Mbak Jum. Warung itu terletak di sekitaran alun-alun. Keadaan selalu ramai karena menjadi pusat kuliner di kotaku. Seperti biasanya, aku harus antri untuk membeli gorengan di warung itu. Cuaca yang panas membuat gerah di seluruh badan, apalagi kalau harus berdesakan.
Aku ingat, dalam suasana seperti ini harus waspada oleh copet yang berkeliaran. Gorengan pun kudapatkan. Mei pasti sudah menunggu. Tanpa banyak tengok kanan kiri, aku pun segera pergi. Tapi berhubung kondisi jalanan sedang ramai, aku tidak bisa menarik gasku dalam-dalam. Pelan sajalah. Toh aku ke rumah Rina nanti setelah Isya. Sebuah sepeda motor tiba-tiba memotong di depanku. Aku pun terlonjak kaget. Spontan ku injak rem kuat-kuat. Tidak lupa sebuah umpatan terlontar dari bibirku. Yang ku umpat tidak membalas. Si pembonceng sempat memandangi wajahku. Aku terpana melihat si pembonceng. Kembali otakku kusuruh untuk bekerja. Aku mengingat-ingat siapa si pembonceng itu. Seperti seorang perempuan yang aku kenal. Sepeda motor yang mereka kendarai sudah menghilang meliuk-liuk di tengah keramaian. Aku sangat penasaran dengan perempuan itu. Aku hafal wajahnya. Namun, aku lupa apakah aku mengenalnya atau tidak. Otakku sudah berusaha mengingat sekuat tenaga. Namun ingatan itu tidak kunjung kembali. Sudahlah, pikirku. Setibaku di rumah, langsung saja kupanggil Mei, adikku. Dari rumah belakang kulihat ia berjalan menuju ke arahku. Tidak lupa, ia menebar senyum, tanda hatinya sedang girang. "Kamu gak bosen apa, Mei? Tiap hari makan gorengan?" Tanya aku sembari mengunyah salah satu gorengan yang kubeli. Ya enggak lah mas, kan ini enak. Memangnya Mas Faiz makan nasi tiap hari bosen? Aku tergelitik mendengar pertanyaannya. Mana bisa gorengan dibandingkan nasi? Tapi aku sedang tidak mau berdebat. Hari ini hari spesial. Mungkin sama dengan Mei, hari ini hatiku juga sedang berbunga-bunga. Belum juga ketemu, sudah kubayangkan betapa nanti senyum Rina mengembang penuh rasa bahagia. Di tangan kirinya akan terhias sebuah gelang tanduk. Namun aku terkejut ketika melihat tasku yang sobek di bagian samping. Sobekan itu sangat rapi, seperti terkena sayatan benda tajam. Pikiranku tiba-tiba merasa cemas. Aku khawatir, jangan-jangan ada sesuatu yang hilang. Aku menepis pikiran-pikiran buruk. Semoga tidak ada yang harus kukhawatirkan. Aku merogoh ke dalam tas, mencari-cari benda yang kumaksud. Namun alangkah terkejutnya aku ketika kotak kayu yang kumaksud ternyata tidak berada di dalam tasku. Kepanikan seketika melanda. Isi tasku keluarkan, kubongkar satu persatu. Mei mengawasiku dengan wajah penuh tanda tanya. Lemas tubuhku, benda itu tidak ada di tasku. Sementara tasku telah sobek. Tidak salah lagi, ini pasti ulah copet. Aku merasa geram, aku kecopetan. Aku rogoh satu jaket, lega. Dompetku aman di sana, tapi aku tetap merasa lemas. Nyari apa, Thomas? Ada yang ketinggalan? Gawat, Mei. Bilang sama ibu, Mas pergi lagi sebentar. Aku tidak menjawab pertanyaan Mei. Aku harus memburu waktu karena toko souvenir itu keburu tutup. Aku kembali mengeluarkan sepeda motor dari garasi. Tanpa pikir panjang, aku segera tancap gas menuju toko souvenir di mana aku membeli gelang tanduk. Beruntungnya aku, sesampai di sana, toko baru saja akan tutup. Aku kembali memilih-milih. Setelah ketemu apa yang kucari, aku pun bergegas pulang. Harganya memang tidak seberapa mahal, tapi benda itulah yang sedang diinginkan Rina. Bagaimanapun aku akan mendapatkannya. Benda itu kumasukkan ke dalam saku jaket. Jangan sampai hilang. Pokoknya harus sampai ke tangan Rina. Dalam hati, aku mengumpat. Siapapun yang mengambil gelang itu, kudoakan akan celaka. Bahkan sampai mati kalau perlu. Tanpa terasa, sebuah doa terburuk terlontar dari mulutku. Aku merasa geram.
Tindakan mengambil milik orang itulah yang aku tidak suka. Aku telah sampai kembali ke rumah. Aku langsung memperlihatkan benda yang kubeli lagi itu pada Mei. Mei hanya mengangguk-angguk. Gadis kelas 1 sekolah menengah pertama itu kadang bisa memberi sebuah kritik yang bagus. Aku berharap ada sebuah komentar darinya tentang gelang itu. Mei memandangi gelang itu. Bagus. Sangat eksotis. Jadi, Mas Faiz tadi mencari gelang ini. Ketinggalan di mana? Ucap Mei setelah puas mengamati. Bukan ketinggalan, Mei. Mas kecopetan. Mei terbelalak mendengar jawabanku. Gara-gara Mas belikan gorengan buat aku ya, Mas? Ya wes, tak doakan pencopetnya ketabrak truk. Aku pun tertawa mendengar doa Mei. Antara sadar dan tidak, doa telah terlanjur. Bagaimana jika doa itu terkabul? Gelang itu pun sampai juga di tangan pujaan hati. Melingkar indah di pergelangan kirinya. Perjuanganku mondar-mandir ke toko souvenir itu pun tidak sia-sia. Tapi rasa jengkelku belum juga hilang. Dalam pada itu, aku masih menyembah serapah semoga yang mengambil gelang itu akan mendapat celaka. Hari pun berlalu. Aku sudah melupakan hilangnya gelang beberapa hari yang lalu. Aku juga melupakan sumpah serapah yang keluar dari mulutku. Pukul 9:30 malam, aku harus bersiap untuk pergi bekerja. Kali ini memang jatahku untuk piket malam. Aku segera meluncur setelah berpamitan pada bapak ibuku, melintasi jalanan yang sedikit ramai. Sekira 20 menit kemudian, sampailah aku. Rekanku piket sore rupanya sudah bersiap-siap untuk segera pulang. Namun setelah sesampainya aku, ternyata ia menunda kepulangannya. Malah kemudian kami pun asik mengobrol. Kami asik bercanda ketika telepon berdering. Kulihat angka pada mesin penerima telepon. Aku paham, angka itu menunjukkan penelepon berasal dari unit gawat darurat. Aku membatin, ada pasien pastinya. Aku menutup canda tawa kami. Rekanku pun berpamitan pulang. Ku angkat telepon yang berdering itu. Kami memang sudah akrab dengan personel dari unit yang lain. Tentunya saja supaya dalam bekerja tidak terasa menegangkan. Bekerja di rumah sakit memang penuh dengan tekanan. Nyawa urusannya. Segera setelah menerima telepon, aku pun persiapkan peralatan yang akan dipakai. Tentu sesuai permintaan dari dokter yang menangani si pasien. Malam itu, aku menunggu dengan sedikit cemas. Entah ada perasaan tertentu yang tidak aku mengerti malam itu. Dari kejauhan, aku melihat beberapa anggota kepolisian beserta perawat UGD datang dengan pasien. Sesampainya di ruang radiologi, aku segera ikut membantu perawat dari UGD untuk menata letak pasien yang akan kufoto. Kondisi pasien itu sungguh mengerikan. Wajahnya berdarah-darah karena terbelah entah karena apa. Sedangkan sekujur tubuhnya penuh luka. Bahkan, aku sangat miris ketika melihat kaki kanan si pasien, di mana tulang keringnya mencuat keluar dari kakinya. Tulang itu benar-benar patah. Tidak luput dari pandanganku, tangan kanan si pasien juga mengalami luka yang sangat serius. Tangan itu nyaris gepeng, seperti tergilas. Aku sudah akan menuju tempatku mengambil foto ketika tiba-tiba aku terbelalak. Tanpa sengaja, aku melihat tato yang tergambar di lengan kiri si pasien.
Dan saat itulah otakku benar-benar memberiku jawaban atas pertanyaan yang mengganggu beberapa hari yang lalu. Ya, kini aku ingat. Si pasien adalah perempuan yang mencoba mencopetku pertama kali ketika aku antri gorengan di warung Mbak Jun. Perempuan yang berada di depanku adalah perempuan yang sama saat ia membonceng sepeda motor lalu memotong jalurku. Nafas perempuan itu terasa berat, tersengal-sengal. Bahkan sesekali ku dengar ia mendengkur. Tidak bisa ku bayangkan betapa sakit sekali luka itu. Yang paling membuatku lebih terbelalak adalah di pergelangan lengan kiri itu ada sebuah gelang berbahan tanduk. Meski ada noda darah di sana, aku masih sangat mengenali bahwa gelang itu adalah gelang yang hilang saat tasku dicopet. Ingatanku kembali pada sumpah serapahku beberapa hari yang lalu. Dan sumpah serapahku itu kini benar-benar terwujud. Saat itulah dadaku bergetar. Hanya karena sebuah gelang dengan harga yang tidak terlalu mahal, aku tega menyumpahi agar dia celaka. Bahkan orang itu, si perempuan yang mengambil gelangku, kini terbaring dalam keadaan sakaratul maut di depanku. Tunggu apa, Pak? Seorang petugas kepolisian membuyarkan lamunanku. Aku pun segera menuju ruang samping tempat pengambilan foto. Ada penyekat antara aku dan pasien, karena memang yang sedang kuoperasikan adalah sinar X dengan kekuatan radiasi yang sangat besar. Aku tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk mengambil foto si pasien. Dokter UGD ingin memberikan rujukan hasil ronsen pada dokter bedah tulang karena diperkirakan ada beberapa tulang rusuk dan tulang dada yang patah, selain tulang kering di kaki kanan. Aku dekati perempuan yang baru saja ku foto. Kondisinya benar-benar parah. Aku ngeri melihat wajahnya yang terbelah menganga. Perempuan itu mengangkat lengan kirinya. Entah apa maksudnya. Ia menggoyangkan gelangnya. Mungkin maksudnya agar aku melepasnya. Mungkin ia mengenaliku saat ia mencopet isi tasku. Aku belum sempat mengambil gelang itu ketika tangan kiri perempuan itu tiba-tiba terkulai. Nafas perempuan itu terhenti. Perawat UGD mengecek kondisinya, dan setelah dipastikan bahwa korban telah meninggal, tubuh perempuan itu pun diselimuti. Aku mengantarkan jenazah itu lewat pandangan mata. Tidak kusangka, ia benar-benar mendapatkan celaka. Meski menurut keterangan Pak Polisi yang mengantar, perempuan itu terjatuh dari motor ketika melarikan diri setelah usaha mencopet dapat digagalkan oleh calon korbannya. Bukan hanya terjatuh, namun sebuah truk box sempat menggilas tubuhnya. Aku pun mengempel darah yang menggenang di lantai. Kini, bukan hal asing lagi bagiku untuk membersihkan darah pasien yang tertumpah. Aku hampir selesai membersihkan darah itu ketika kulihat di lantai yang lain masih ada sisa genangan darah. Sisa-sisa itu pun kubersihkan. Selesai pikirku. Tapi betapa aku terkejut ketika di sisi lantai yang lain genangan itu kembali muncul. Padahal jelas genangan darah itu hanya berada di bawah si perempuan yang barusan kufoto. Mau tidak mau, genangan darah itu kembali kubersihkan. Tapi sampai berkali-kali aku membersihkan genangan darah itu. Bersamaan itu pula, kulihat ada genangan darah lain di lantai. Akhirnya aku biarkan saja genangan itu. Kalaupun besok belum hilang, akan menjadi bagian petugas kebersihan. Kupandangi darah di lantai itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Pertanda apa ini? Bagaimana mungkin genangan darah itu bisa berada di mana-mana? Satu tempat kubersihkan, satu tempat yang lain tergenang. Aku masih terheran dengan ketika sebuah kursi kuliah telah bergeser dari tempat semula. Berderit suaranya. Bulu kuduku seketika meremang. Sebuah desiran angin menerpa wajahku. Tidak biasanya aku mengalami kejadian yang aneh. Apalagi aku harus segera menuju ke kamar gelap. Foto itu harus segera kucetak. Tapi tak buat apa, pasien sudah meninggal. Ingatanku pun kembali ke perempuan itu. Kematian yang tragis.
Aku tercengang. Saat berjalan menuju kamar gelap itu, aku mendengar suara tangis seorang perempuan. Lirih memang, namun nadanya sangat memilukan. Lututku tiba-tiba merasa gemetar. Siapa yang menangis di sana? Langkahku sudah semakin dekat dengan kamar gelap. Tangisan itu hilang. Aku sedikit lega meskipun belum sepenuhnya. Aku sudah berada di dalam ruang itu. Lampu kunyalakan sebentar, memastikan tidak ada siapapun di dalam kamar itu. Kamar gelap sebenarnya adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk mencetak negatif foto hasil ronsen. Ruangan itu memang harus benar-benar gelap. Kini, di ruangan itu aku sendiri. Lampu sudah kumatikan dan aku sedang menunggu proses negatif dari foto itu. Rasanya aku ingin segera keluar dari sana. Entah, aku merasa benar-benar sangat ketakutan. Aku masih menunggu proses itu selesai ketika aku rasakan ada seseorang tengah berdiri di sebelahku. Lututku sudah hampir goyah. Mesin pencetak foto pun berbunyi. Aku tidak menghiraukan apapun selain agar proses itu segera selesai. Dan setelah semua proses benar-benar selesai, kunyalakan lampu. Hatiku lega, memang tidak ada siapapun di sana. Meski begitu, aku tetap merasa penasaran. Kumatikan kembali lampu di ruang itu. Di saat itulah, sekelebat bayangan seseorang melintas dengan cepat. Buru-buru lampu kunyalakan kembali. Jantungku berdesir. Aku harus segera keluar. Aku kembali ke ruang piket. Didera kejadian-kejadian yang aneh, aku pun merasa lelah. Namun aku masih terbayang akan perempuan yang menjadi pasienku barusan. Beberapa hari yang lalu, ia mengantar keluarganya. Hari ini ia sendiri yang diantar. Bahkan disinilah ia dijemput oleh ajal. Untuk melepas rasa takut, aku pun berjalan-jalan di sekitar kantor kerjaku. Berharap ada perawat yang lewat. Aku mondar-mandir sambil bersenandung. Berharap rasa takut itu pergi. Namun malam itu, suasana memang sedang sangat sepi. Aku melihat jam tangan, pukul 11:04, hampir tengah malam. Tiba-tiba, aku terkesiap. Aku merasa ada orang yang meniup kupingku dari belakang. Keras sekali tiupan itu. Aku menoleh, siapa tahu ada perawat jaga atau seseorang yang kukenal. Namun kenyataan memang tidak ada siapapun. Namun pada saat aku menoleh itulah, aku melihat di ruang piketku, duduk seorang perempuan dalam posisi membelakangiku. Aku bisa melihat karena dinding ruang piketku terbuat dari kaca. Perempuan itu kuamati dari kejauhan. Jantungku berdebar kencang. Bukankah itu perempuan yang tadi kufoto? Perempuan yang sama ketika beberapa hari yang lalu berusaha mencopetku. Perempuan yang entah dengan cara bagaimana ia mendapatkan gelangku. Bahkan gelang itu melingkar di pergelangan tangannya. Hanya dalam sekedipan mata, perempuan itu menghilang dari pandang mataku. Perasaanku semakin tidak karuan. Dalam hati aku bertanya-tanya, apakah arwah perempuan itu tengah bergentayangan? Rasa takut benar-benar sedang menguasaiku. Bahkan untuk sekedar kembali ke ruang piket pun, aku seperti tidak punya nyali. Aku terlonjak. Rupanya telepon di ruang piket berdering. Mau tidak mau, aku pun tetap kembali ke sana. Sedikit berlarian aku pun kembali ke sana. Ku angkat telepon dengan ada gemetaran. Di sini bagian radiologi, ada yang bisa saya bantu? Namun tidak sepatah kata pun ku dengar jawaban dari seberang sana. Setelah beberapa saat tidak ada jawaban, ku letakkan kembali gagang telepon. Telepon kembali berdering. Tidak ada angka yang berkedip menandakan dari mana sambungan itu berasal. Namun demikian, aku takut seandainya itu memang penting. Gagang telepon kembali ku angkat. Sedetik dua detik, tidak ada yang bersuara. Namun pada detik berikutnya, aku justru mendengar suara seorang perempuan sedang menangis. Refleks, gagang telepon buru-buru ku tutup. Aku semakin ciut nyali,
mengingat perempuan yang kulihat tadi juga duduk di kursi yang sedang kududuki. Daripada terpikir yang tidak-tidak, lebih baik aku ke kamar jaga. Akan aku coba untuk pejamkan mata. Meskipun jujur, suasana hati sedang merasa tercekam. Aku pun melangkah ke kamar jaga yang bersebelahan dengan ruang piket. Kuletakkan tubuhku di sana. Bayang-bayang perempuan itu masih saja mengikuti. Aku bergidik membayangkan tulang kering kakinya yang patah dan mencuat keluar. Tidak bisa kubayangkan betapa rasa sakit itu. Apalagi separuh wajahnya yang terbelah hingga daging wajahnya terlihat. Perempuan yang semasa hidup sebenarnya berparas cantik. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Jangankan tidur, memejamkan mata saja siksaan tersendiri bagiku. Aku bangkit dari tempat tidurku. Kusandarkan tubuh pada tembok. Tanpa sengaja aku melihat sebuah bolpen di atas meja. Bolpen itu bergerak sendiri, menggelinding ke sana kemari. Melihat keanehan itu, aku pun keluar dari kamar jaga. Bulu kuduku semakin merinding. Aku kembali duduk di ruang piket. Hari ini memang sungguh spesial bagiku. Perempuan yang menyita daya ingatanku ternyata hidupnya berakhir di hadapanku. Apakah semua karena doa dan sumpah serapah yang keluar dari mulutku? Perasaan berdoa menyembul dari dadaku. Kalau memang ia celaka karena doaku, bagaimana aku harus minta maaf? Meskipun saat itu aku sangat kesal karena hadiah untuk pacarku hilang begitu saja. Mestinya aku tidak menyembah serapah kalau kemudian benar-benar membuatnya celaka. Aku tengah melamun ketika dari kamar jaga kembali kudengar suara seorang perempuan menangis. Saking takutnya, aku pun keluar dari kamar itu. Biarlah aku di luar daripada di dalam ditemui sosok perempuan itu. Tidak seperti malam-malam sebelumnya ketika piket, aku belum pernah mengalami kejadian seperti ini. Dan ini benar-benar sangat menakutkan bagiku. Aku berharap ada pasien yang datang, sehingga setidaknya ada teman perawat di sini. Ada kesibukan yang bisa menutupi rasa takutku. Namun betapapun aku menyapukan pandangan, tetap saja hanya berteman dengan sepi. Paling angin yang bertiup semilir datang sebentar menyapa, lalu kembali hilang di kegelapan. Aku melonjak kaget. Pintu di ruang piketku terembas dengan keras. Dinding yang terbuat dari kaca bahkan sampai bergetar saking kerasnya hembasan pintu. Tidak mungkin itu angin, karena angin yang bertiup tidak sekencang itu. Apalagi pintu itu menutup dari dalam. Aku buka pintu yang baru saja terhempas. Rasa was-was dan takut luar biasa menghantui pikiranku. Tiba-tiba bau anyir darah menyeruak dari dalam ruang itu. Seketika perutku terasa mual. Bau dari mana ini? Pikirku. Apakah benar arwah perempuan itu masih di sini? Bau anyir itu pun hilang. Namun seucap kata mengalun lembut di telingaku. Mas. Di tengah jalan pikiranku bimbang. Aku tidak akan pergi dari ruang piketku. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkan tanggung jawabku. Meski saat ini aku tengah diliputi perasaan takut luar biasa. Daripada berisiko terkena sanksi, maka dengan gontai, aku pun melangkah kembali ke ruang piket. Semalaman aku bergadang demi menghindari rasa takut. Azan subuh yang berkumandang membuat perasaanku lega. Aku hirup nafas dalam-dalam. Setidaknya untuk malam ini bisa aku lewati tanpa kurang satu apapun. Aku mengunci pintu karena hendak pergi ke musola. Ketika aku melangkah meninggalkan ruang piket, aku merasa seperti ada yang menendang sesuatu. Sesuatu itu terlempar ke rumput. Aku penasaran dengan benda yang tidak sengaja tertendang olehku itu. Ku cari-cari benda itu di rerumputan. Ku nyalakan lampu handphone agar aku bisa melihat dengan jelas. Sorot lampu handphone yang mengarah pada satu benda membuatku terhenyak. Ku amati benda itu. Jantungku berdesir kencang.
saat aku mengetahui bahwa benda itu adalah sebuah gelang. Gelang yang terbuat dari tanduk kerbau. Gelang yang kubeli beberapa hari yang lalu. Benda yang sama dipakai oleh perempuan yang kufoto dan meninggal semalam. Aku ambil gelang itu. Kutimang-timang, apakah benar gelang itu adalah gelang yang aku beli? Atau mungkin banyak orang yang memakai gelang seperti ini. Aku melihat ada bercak darah di sana. Berarti memang benar, benda ini yang dipakai si perempuan tadi malam. Tapi bagaimana mungkin gelang ini berada di sini? Aku menceritakan kejadian yang menimpaku pada rekan-rekan penata ronsen yang lain. Dari A sampai Z, secara detail kuceritakan semua pada mereka. Mereka juga ikut menimang gelang tanduk yang kutemukan saat hendak ke musola. Tidak ada yang membantah ceritaku, semua terdiam. Aku juga mengajak mereka untuk melihat genangan darah yang selalu muncul saat kubersihkan. Kami bersama menuju ke ruang foto. Dan betapa terkejutnya kami. Di lantai itu, kami mendapati genangan darah di mana-mana. Bagaimana mungkin darah itu berceceran di mana-mana? Semalam ku yakin telah kubersihkan dan hanya ada satu genangan yang memang sengaja kubiarkan. Aku yakin sudah kubersihkan, Mas. Hanya yang pojok sana memang sengaja kubiarkan. Aku mencoba meyakinkan bahwa darah itu memang benar-benar sudah kubersihkan. Pada saat itulah, petugas kebersihan mulai melaksanakan tugasnya. Kepala kantorku meminta petugas itu untuk membersihkan darah yang berceceran di mana-mana. Namun kami semua dibuat tercengang. Kami melihat sendiri ketika satu genangan darah itu kering dibersihkan, muncul kembali genangan kering di tempat lain. Ketika petugas kebersihan itu menyerah, kepala kantor pun mengatakan, biarkan saja. Nanti ada saatnya genangan darah itu akan hilang sendirinya. Petugas kebersihan itu pun mengangguk, lalu berpamitan menyelesaikan pekerjaannya. Mas Faiz, pulanglah dulu istirahat. Namanya di rumah sakit, biasalah Mas. Memang kadang kita menemui hal-hal seperti itu. Aku mengangguk. Benar kata Pak Kepala. Aku harus istirahat. Pikiranku yang harus istirahat. Maka aku pun berpamitan pada rekan-rekan. Aku harus lebih mempersiapkan mentalku. Hari ini aku masih harus piket malam. Aku sudah berada di rumah, mandi membersihkan diri. Setelah itu biasanya sehabis piket malam aku akan langsung memeluk guling, memejamkan mata mengisi ulang tenaga yang terkuras. Namun pagi itu, betapapun mata terasa sangat berat, aku tetap susah untuk tidur. Mungkin perempuan itu sudah dimakamkan. Aku juga tidak tahu mengenai asal-usulnya. Yang pasti, entah itu arwah atau jin korinnya, saat ini tengah membuatku merasa sangat tercengkam. Tiba-tiba, aku teringat gelang yang kutemukan tadi pagi sewaktu subuh. Aku buru-buru turun dari tempat tidur. Ku ambil tas yang tergantung di lemari. Gelang ku keluarkan. Bodohnya aku kalau gelang ini ku simpan. Perempuan itu pastilah akan selalu mendatangiku. Sedianya akan kuberikan pada Mei, tapi aku takut hantu perempuan itu juga akan mendatangi Mei. Tanpa membuang waktu, aku menstarter motor lalu menuju sungai yang berada di sekitar 2 km dari rumah. Gelang itu kubuang begitu saja. Anggap saja gelang itu sedang kularung. Ada sedikit perasaan lega karena gelang yang kuanggap menjadi sumber masalah itu telah kubuang. Aku pun kembali ke rumah. Kali ini, aku bisa tidur dengan nyenyak, melupakan kejadian semalam. Aku akan mempersiapkan mental agar nanti malam bisa menguasai diri kalau arwah perempuan itu muncul kembali. Sore pun menjelang. Langit tampak berwarna biru kemerahan. Di angkasa itu, serombongan burung seriti tampak melintas. Tidak sedikit dari mereka yang membawa rumput kering di paruhnya.
Burung saja memiliki tanggung jawab sebesar itu untuk membangun rumahnya. Tidak lain agar mereka bisa menaruh anak-anak mereka dengan nyaman. Sampai mereka belajar terbang dan dewasa, kemudian menjadi keluarga sendiri. Rasa kagumku pada burung kecil itu sejenak terhenti ketika sebuah sepeda motor masuk ke halaman rumah. Senyum girang langsung tersungging ketika aku mengetahui siapa gerangan yang datang. Tanpa banyak basa-basi, kusambut perempuan itu. Kebetulan pula, bapak, ibu, dan adikku sedang berada di teras juga. Adikku rupanya ikut senang melihat siapa yang datang. Mei, nih kesukaanmu. Melihat itu, Mei tertawa girang. Perempuan itu tidak lain adalah Rina. Ia pun mengulurkan tangan, mencium tangan bapak ibuku. Kami pun bersama kemudian masuk ke ruang tamu. Sementara itu dengan cepat, Mei sudah membawa naman berisi sepiring gorengan penuh, juga beberapa gelas minuman. Mbak Rin, monggo diminum Mbak, mumpung hangat. Mei berbahasa basi. Ia lantas ikut nimbrung. Aku tahu, ia pasti mengincar gorengan di piring. Monggo minumannya, dibuat santai saja di sini. Ibuku ikut menawari. Rina menerima dengan senyuman. Setelah berbahasa basi sejenak, akhirnya bapak ibuku diikuti Mei pun undur diri. Mereka memberikan waktu untuk kami berbincang. Aku dan Rina, meski belum lama menjalin hubungan, toh orang tua kami sudah saling mengenal sejak lama. Mereka pernah sama-sama bertugas di Kalimantan. Bedanya, orang tua Rina berasal dari Kesatuan Rider. Sedangkan bapakku, sebelum pernah tugas, pernah berada di Kesatuan Baret Merah. Mas, kamu mau cerita apa? Kelihatannya sangat penting. Iya, Rin. Aku menghela nafas sebentar. Kami lantas minum seduhan teh buatan Mei. Aku pun menceritakan kejadian yang kualami, baik itu saat aku kecopetan hingga kejadian semalam. Rina tampak mengangguk-angguk mendengar penuturanku. Ia seperti meresapi kejadian yang kualami, seakan ia bisa merasakan sendiri kejadian itu. Aku rasa itu bukan arwah perempuan yang meninggal, Mas. Itu hanya jin korin yang menyerupai. Yang penting Mas berdoa saja. Jangan takut toh Mas. Bapak kan Kopassus, masa iya anaknya takut? Rina pun tertawa meledek. Waktu pun bergulir. Ada satu perasaan bahagia saat bersamanya. Tapi sebentar lagi aku harus piket malam. Malu juga rasanya kalau harus kalah sama Rina. Ya, memang Rina aku kenal sebagai seorang yang bernyali tinggi. Mas, sudah jam 5 lebih. Aku belum pamit kalau mau ke sini. Nanti ibuku nyariin. Aku pulang dulu ya. Aku pun memanggil bapak ibuku. Rina kemudian berpamitan. Tidak lupa aku mengantarnya sampai pintu gerbang. Ia melemar senyum, kemudian menghilang bersama kendaraan yang lain. Waktu baru berjalan pukul 9 malam lebih sedikit ketika HP-ku berdering. Kulihat Mas Kiki yang menelepon. Rekan kantor yang piket siang. Jantungku seketika berdesir. Ada sesuatu yang sangat pentingkah? Aku angkat telepon dari Mas Kiki. Rupanya dia sudah tidak kuat dengan kejadian-kejadian aneh yang mengganggu. Mas Kiki memintaku untuk datang lebih awal. Ia benar-benar merasa ketakutan. Padahal di sini pun aku sudah mencium aroma mengerikan itu. Aku hanya bilang agar Mas Kiki tenang. 5 menit lagi aku berangkat. Padahal yang sebenarnya aku tetap akan berangkat namun setengah jam lagi. Aku pun tidak tahu bagaimana nanti di ruang piket, sendirian di sana tanpa seorang pun menemani. Handphoneku masih terus berdering ketika aku katakan kalau aku akan segera berangkat. Aku tidak menghiraukan panggilan itu. Meski begitu,
aku memang sedang berkemas. Waktu berangkat itu pun tiba. Pukul 9:30 malam, aku berpamitan. Dengan perasaan was-was, aku pun berangkat, menyusuri jalan yang masih tetap ramai. Beberapa saat kemudian sampailah aku di parkiran kantorku. Ku parkirkan sepeda motor kemudian melangkah gonta menuju ruang piket. Bismillah. Semoga malam ini tidak terjadi apa-apa. Aku melihat Mas Kiki tampak santai di sana. Ia melempar senyum ketika melihatku datang. Bertolak belakang dengan bayanganku di awal tadi. Aku mengira ia sedang cemas dan ketakutan. Ternyata ia tampak baik-baik saja. Tadi Mas Kiki menelpon minta aku buru-buru. Memangnya Mas Kiki melihat apa, Mas? Tanyaku cemas. Mas Kiki merasa heran dengan pertanyaanku. Selama piket, ia bercerita kalau tidak melihat apapun. Ia juga mengatakan kalau sedari tadi tidak pernah menelpon meski hanya sekalipun. Ketika aku tunjukkan panggilan dari nomornya, barulah ia terperanjat. Ia memang bersikukuh tidak meneleponku, tapi juga tidak bisa ingkar karena nomornya memang masuk ke nomorku. Kami saling diam, mengamati handphone masing-masing. Pikiran kami saling mengembara. Kami tetap meyakini kebenaran masing-masing. Sudah, Mas, tidak usah dipikirkan. Anggap saja tadi ada error. Aku balik dulu ya, Mas, ucap Mas Kiki. Aku mengantar rekanku itu sampai ke parkiran. Selepasnya, tinggal menunggu akan ada kejadian-kejadian apa saja. Perasaan takut sudah menjalar ke seisi tubuh. Aku pun kembali melangkah ke ruang piket. Kutimang-timang handphoneku. Kubuka kembali panggilan yang masuk. Tapi betapa terkejutnya aku ketika di sana tidak kutemui satupun panggilan dari Mas Kiki. Padahal aku sangat yakin tidak menghapus riwayat panggilan itu. Sungguh sangat aneh sekali, pikirku. Suasana di ruang piket itu terasa sangat sepi. Sesekali terdengar suara kata ramai bersautan. Aku pun teringat ada kolam ikan di sekitar kantorku. Untuk mengusir sepi, aku akan ke sana. Toh kolam itu tidak terlalu jauh dari ruang piketku. Rupanya kata-kata itu beranak pinak di sana. Kolam dengan luasan sekira 4 meter persegi, dengan air yang sangat jernih. Pantas saja kata-kata itu betah. Aku membayangkan betapa damai sekali andai memiliki rumah yang ada kolamnya seperti ini. Bisa melepas penat saat pikiran jenuh. Damai melihat ikan-ikan yang berlarian ke sana kemari saling mengejar. Pikiranku sedikit terhibur oleh tingkah ikan dan kata yang sedang pada bercanda itu. Aku masih menikmati tingkah-tingkah penghuni kolam ketika air pada kolam itu secara berangsur kemudian menampakkan perubahan warna. Aku mengamati perubahan warna itu. Air yang semula bening kini berangsur menjadi merah kecoklatan. Lama-kelamaan semakin pekat, dan warna air itu tidak bening lagi seperti semula. Aku tercengang. Air itu kini jelas berwarna kemerahan dan sedikit kental. Ikan dan katak yang berada di sana tidak terlihat lagi. Dan perubahan itu sampai puncaknya ketika aku menyadari air pada kolam itu berubah menjadi darah. Aku terlonjak karena menyadari ada sesuatu yang aneh. Mataku nanar melihat air pada kolam itu. Jangankan untuk mengambil gambar, untuk mendekat kembali pun rasanya takut. Aku makin tercengang ketika melihat ikan-ikan itu kembali muncul di permukaan. Mereka tampak sedang mengerumuni sesuatu. Akan tetapi, sesuatu yang menjadi rebutan itu tampak timbul tenggelam. Betapapun aku seperti enggan mendekat, namun sesuatu yang menjadi perebutan bagi ikan-ikan itu telah mengusik rasa penasaranku. Aku menghela nafas, ku mantapkan hatiku. Aku seperti mengenali benda itu. Menggunakan lampu handphone, aku pun memberanikan diri mengambil benda yang timbul tenggelam itu. Dan seketika itu, lemaslah persendian pada tubuhku. Bagaimana tidak, benda yang semula kukira daun itu
ternyata adalah gelang tanduk yang kubuang di sungai tadi pagi. Otakku kehilangan daya pikir. Bagaimana mungkin gelang ini bisa berada di sini? Padahal sangat yakin sudah kubuang ke sungai. Gelang itu kembali lagi. Tanganku gemetar. Kali ini aku membawa gelang itu. Akan kutunjukkan pada Rina bahwa kali ini kejadian ganjil benar-benar aku alami. Ketika aku menimang gelang itu, tanpa sadar mataku tertumpu pada air di kolam ikan. Aku semakin tercengang ketika melihat air di kolam itu kini kembali bening, jernih seperti semula. Aku berjalan ke ruang piket. Pikiranku tidak tenang. Jelas, kejadian ini sangat menyita perhatianku. Aku harus mencari cara agar semua ini terhenti. Apakah harus kubakar gelang ini? Mungkin dengan begitu, sosok pengganggu itu akan ikut terbakar. Aku ambil sebotol alkohol yang dipergunakan untuk mensteril luka. Gelang itu kubungkus kapas, lalu kukucuri dengan alkohol sampai basah. Kuletakkan gelang itu, lalu kusulut. Api berkobar menyelimuti gulungan kapas itu. Sembari menunggu gelang itu terbakar, tidak lupa aku membaca doa sebisaku. Aku sangat berharap setelah ini gangguan itu tidak muncul lagi. 10 menit telah berlalu. Gulungan kapas itu telah menghitam terbakar. Ku korek-korek gumpalan kapas yang menghitam itu. Aku sangat yakin kalau gelang itu pasti ikut terbakar. Untuk lebih meyakinkan bahwa gelang itu telah hangus menjadi abu, kembali alkohol kusiramkan. Api kembali berkobar. Aku tunggu api itu benar-benar padam sebelum memastikan bahwa gelang itu juga akan ikut menjadi abu. Aku mengambil ranting yang jatuh. Kembali aku korek-korek gumpalan abu itu. Tapi aku semakin tercengang ketika ranting menyentuh sebuah benda di gumpalan abu. Benda itu tidak lain adalah gelang yang baru saja aku bakar. Gelang itu masih utuh. Bahkan tidak ada sedikit pun bekas seperti terkena api. Aku tentu saja penasaran. Mungkin api hanya membakar gulungan kapas, tapi tidak sampai membakar gelang di dalamnya. Maka gelang itu pun kukucuri dengan alkohol. Kali ini tanpa kubungkus dengan kapas. Api kembali berkobar, membakar dengan ganas. 5 menit berlalu, 10 menit berlalu, tapi gelang itu tetap utuh. Aku benar-benar tidak percaya. Aku menggeleng-gelengkan kepala. Gelang itu sangat kuat, bahkan oleh api. Mungkin gelang itu bisa kujadikan jimat. Namun aku tidak berpikir sampai ke sana. Aku hanya berpikir bahwa gelang yang terbuat dari tanduk memang tahan dari api. Gelang itu akan kubawa pulang saja. Aku akan minta Rina untuk mencoba memusnahkannya. Siapa tahu justru dia berhasil. Hampir jam setengah 12 malam. Sepi. Tidak ada pasien yang datang. Sebenarnya aku sangat mengantuk, tapi aku takut nanti tertidur nanti sosok perempuan itu akan mencelakaiku. Maka untuk mengusir sepi, aku pun bermain game yang ada di komputer. Ku utak-atik game kartu itu, mencoba menata agar menang. Hampir setengah jam aku masih asik dengan permainan itu ketika tiba-tiba layar komputer berkedip-kedip seperti terkena gangguan. Mungkin kabel yang menuju layar kurang kencang. Tapi betapapun kabel yang menuju layar itu kubongkar pasang, hasilnya tetap saja. Aku berpikiran agar kumatikan dulu komputer itu, baru kemudian kunyalakan kembali. Tapi kedipan pada layar itu memaksaku untuk mengamati dengan jelas. Ada sebuah bentuk pada layar berupa sketsa wajah. Aku mengucek mataku, siapa tahu pengaruh rasa kantuk. Tapi sketsa wajah pada layar itu memang benar-benar adanya. Layar itu tiba-tiba mati. Aku masih menatap layar itu. Tiba-tiba layar itu menyala lagi dan terlihat sosok wajah perempuan dengan wajah terbelah berdarah-darah. Aku terlonjak dari kursiku, bahkan sampai terjengkang ke belakang. Ketika aku kembali berdiri, kulihat layar itu sudah normal seperti semula. Di layar itu kembali terlihat permainan kartu yang hampir selesai kumenangkan. Belum juga hilang rasa kagetku
Kali ini jantungku kembali berdesir ketika tangisan suara perempuan itu kembali terdengar olehku. Kemarin malam suara itu sudah terdengar, kini bahkan rasanya ada di belakangku. Aku menengok ke belakang dan memang tidak ada siapa-siapa. Mas, sepuranan aku, Mas. Mas, sepuranan aku. Tiba-tiba, sebuah bisikan lirih mendenging di telinga, suara seorang perempuan. Lirih tapi menyayat-nyayat pilu, bulu kuduku merinding hebat. Aku yang ketakutan pun keluar dari ruang piket. Aku sedikit berlarian, yang penting keluar dulu dari ruang piket. Aku teringat kolam ikan di sana. Aku berlarian menuju ke kolam itu. Namun hanya beberapa meter saja langkahku pun terhenti. Di kolam itu duduklah seorang perempuan memakai gaun putih dengan rambut tergerai. Jarakku dari perempuan itu hanya sekitar 5 meteran saja. Aku terpaku, perasaanku semakin tidak karuan. Akhirnya aku putuskan untuk kembali ke ruang piket. Aku pun membalikkan badan. Namun bersamaan itulah, hanya selangkah di depanku telah berdiri sosok perempuan dengan wajah terbelah. Darah mengalir deras dari wajah itu. Sosok mengerikan itu berdiri 1 lawan 1 denganku. Mataku berkunang-kunang, lidahku keluh, persendianku serasa dilepasi. Sedangkan aku ingin sekali rasanya berteriak minta tolong. Meski beberapa kali ku kedipkan mataku, sosok itu masih saja berdiri di depanku. Mas, sepuranan aku, Mas. Mas, sepuranan aku. Sebuah kalimat terdengar lirih, lalu sosok itu menghilang. Tubuhku lemas, aku jatuh terduduk. Sosok itu memang perempuan yang kufoto kemarin. Ia menampakkan diri dengan tubuh hancur seperti sesaat sebelum ajal menjemputnya. Aku pun menggigil. Keesokan harinya setelah turun piket, aku menceritakan kejadian itu pada Rina. Rina yang kebetulan juga libur hari itu akan ke rumah. Ia merasa sosok itu memang akan selalu mengikuti andai aku tidak memaafkan atau mengirimnya doa. Aku punya alamatnya, Rin. Tolong temani aku berziarah ke makamnya. Rina mengangguk. Lebih cepat akan lebih baik, Mas. Oh iya, katamu gelang yang kau buang itu selalu muncul lagi. Boleh kulihat gelang itu? Aku buru-buru membuka tas yang kubawa. Kuserahkan gelang itu pada Rina. Rina menimang gelang itu, membanding-bandingkan dengan gelang yang kuberikan padanya. Gelang ini akan kupakai. Aku akan mencoba memanggilnya agar dia datang. Nanti kucoba untuk berkomunikasi dengannya. Aku hanya bisa menggaruk-garuk kepala. Sebenarnya aku meragu apakah Rina akan memiliki nyali sebesar itu, sedangkan aku saja seperti dilepasi tulang dan otot-ototku. Hari itu pun berlalu. Aku sudah terlepas dari piket malam. Namun justru pada saat itu hatiku merasa was-was. Apa yang akan Rina lakukan dengan gelang itu? Aku takut justru ia akan kerasukan atau apapun yang mencelakainya. Bisa gawat, pikirku. Tapi ku lepas rasa was-was itu. Rina memang ku kenal sebagai perempuan bernyali. Semoga ia bisa mengatasi andai perempuan itu benar-benar mendatanginya. Malam merangkak dengan sangat lambat. Tentang jam dinding, ku rasakan bagai alunan musik pengiring rasa gelisahku. Entah mengapa, jantungku serasa berdebar. Rasa gelisah dan was-was silih berganti keluar dan masuk menyelinap. Aku memikirkan Rina. Aku takut seandainya ia benar-benar didatangi sosok perempuan itu.
Lalu sosok itu merasuk ke raga Rina dan menguasainya. Berkali-kali aku membuang nafas. Ingin sekali rasanya ku telepon dan kutanyakan bagaimana keadaan di sana. Namun rasa ingin itu aku tahan sesuai perintah dari Rina sendiri. Aku hanya mondar-mandir saja di kamar, duduk berdiri lalu duduk lagi. Namun begitu, lama-kelamaan aku merasa lelah juga. Didera rasa mengantuk yang menggelayut. Pada akhirnya aku pun terlelap. Sesuai permintaan Rina, sore itu aku pun bertandang ke rumahnya. Aku sudah tidak sabar ingin mendengar kejadian yang ia temui semalam. Aku sangat berharap ada titik terang mengapa sosok perempuan itu mendatangiku. Setelah berbasa-basi sejenak dengan orang tua Rina, aku pun diajak ke kolam belakang rumah. Kami mengobrol di sana, hingga tibalah saat yang kunanti-nanti, yaitu mendengar penuturan Rina akan kejadian semalam. Rina pun mulai bercerita. Yang melalui media gelang tandu itu, dia coba memanggil Jin Korin yang mengikuti si perempuan semasa hidup. Sosok perempuan itu mula-mula tidak menampakkan diri. Rina hanya berkomunikasi lewat suara yang didengar. Pada awalnya, sosok perempuan itu hanya menangis dan menangis. Rina sendiri merasa pilu mendengar tangisannya. Kemudian Rina mencoba bertanya tentang apa hubungan gelang dengan diriku. Si perempuan itu awalnya tidak mau mengaku. Rina terus membujuknya agar ia mau bercerita. Sampai akhirnya, sosok perempuan itu pun menceritakan bahwa ia bersama saudaranya terpaksa menjadi pencopet. Si perempuan itu bernama Sumbi. Suaminya meninggal karena sakit. Sumbi dulu adalah perempuan malam. Namun berkat kegigihan pacar dan juga pelanggannya, Sumbi pun mentas dari pekerjaan itu. Bahkan mereka pun pada akhirnya menikah. Sayangnya, sang suami lebih dulu berpulang. Sumbi sangat terpukul dengan kepergian sang suami, orang yang sangat berjasa pada kehidupannya. Hingga pada titik kesedihan yang terdalam itulah, Sumbi mengucap doa agar bisa segera menyusul suaminya. Sumbi sendiri memutuskan menjadi seorang copet karena merawat seorang balita. Bukan anaknya, tapi anak temannya dulu ketika masih bersama di Lembah Hitam. Teman Sumbi meninggal saat melahirkan, sedangkan ia tidak tahu siapa bapak dari anak itu. Jadi Sumbi menghidupi bocah itu dari hasil mencopet? Tanya aku menyela kisah Rina. Rina menghela nafas. Sesaat kemudian ia pun melanjutkan ceritanya. Telah berulang berkali Sumbi berdagang, namun entah mengapa usahanya itu selalu gagal. Sumbi pun kembali putus asa. Dan Sumbi ternyata sudah lama mengincar Faiz, karena Sumbi yakin Faiz menyimpan banyak uang di dompet. Dan gelang itu memang gelang yang dibeli untuk hadiah ulang tahun Rina. Sumbi tidak mengira kalau kotak yang dia ambil hanyalah berisi gelang tandu. Sosok Sumbi selalu menghantui Faiz karena di semasa hidup suami Sumbi juga memakai gelang tandu seperti itu. Maka meski ia kecewa karena isi kotak itu bukanlah perhiasan atau uang, ia tetap merasa senang. Gelang itu mengingatkan kembali pada mendiang suaminya. Tanpa pikir panjang, ia memakai gelang itu dan tanpa tersadar ia kembali berucap, mengharap segera menyusul suaminya. Tapi Sumbi meminta maaf karena ia telah mengambil gelang kamu, Mas. Di saat terakhirnya ia hendak mengembalikan, sayang, nyawa keburu lepas dari badan. Mas, ini gelang, bawalah dulu. Kita atur waktu saja untuk ziarah ke sana. Ucap Rina di akhir cerita. Rasa kantuk sudah menggelayut padahal jam dinding masih menunjukkan angka 8 malam. Aku pun merebahkan diri di sofa ruang tamu.
Gelang tanduk yang semula ku pegang itu, kuletakkan saja di atas meja, dan aku pun terpejam. Aku tidak tahu kalau ternyata Mai tanpa sengaja melihat gelang itu. Mungkin terbawa rasa penasaran, ia mengambilnya. Ia pakai dan mungkin ia suka, karena memang gelang itu sangat indah. Aku sudah tertidur, entah untuk seberapa lama, ketika dari kamar Mai ku dengar sebuah jeritan. Aku meloncat dari sofa dan berlari ke kamar Mai. Rupanya bapak ibuku juga secara bersamaan sedang menuju kamar Mai. Belum juga kami masuk, Mai dengan tangis terisak dan tubuh gemetaran memeluk ibu. Kami mencoba menenangkannya. Aku mengambilkan adikku itu segelas air putih, biar ia minum agar merasa tenang. Wajah adikku masih sangat tegang. Ia seperti baru saja melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Mai pun lebih dulu bercerita sebelum kami menanyainya. Rupanya ia baru saja bermimpi tentang sesosok hantu yang menyeramkan. Dalam mimpinya, Mai didatangi seorang perempuan berambut panjang. Wajah perempuan itu menganga karena terbelah. Darah mengalir membasuh sekujur tubuhnya. Perempuan itu, seperti yang menceritakan dalam mimpinya, selalu menangis dan menangis. Ada rasa iba juga dalam diri Mai. Namun tiba-tiba, perempuan itu mencengkeram tangan kiri Mai. Mai yang ketakutan pun menjerit. Jeritan itulah yang terdengar oleh kami. Aku melihat gelang tanduk itu sedang dipakai Mai. Tanpa banyak kata, aku melepas gelang itu dari tangannya. Mai yang merasa meminjam tanpa izin pun membiarkan saja gelang itu ku ambil. Aku cuma bermimpi kok. Aku tidak apa-apa. Maaf gelangnya tak pinjam, Mas. Saat aku izin, Mas sudah keburu tidur. Ucap Mai saat kembali tenang. Pagi itu, berbekal alamat yang kumiliki, sampailah kami pada tujuan utama kami. Aku dan Rina telah sampai pada suatu makam yang belum terlalu lama digali. Di sana terdapat maisan dengan nama Sumbi binti Maryatun. Kami pun berjongkok. Tanpa banyak kata, kami segera menaburkan bunga dan memanjatkan doa. Gelang yang selalu kembali kemanapun kubuang itu pun kuletakkan di atas makam. Rina pun kembali memejamkan mata. Kali ini, ia akan mencoba berkomunikasi dengan jin Korin yang selalu bersama Sumbi semasa hidup. Hanya memerlukan waktu sebentar ketika kulihat Rina telah selesai. Ia mengatakan jin Korin itu tidak akan menampakkan diri lagi. Hal itu karena aku telah memaafkan sekaligus meminta maaf karena doaku yang terlewat batas, sehingga mungkin menyebabkan Sumbi sampai celaka dan kehilangan nyawa. Tidak lupa, kami juga menyantuni anak angkat Sumbi. Ia sekarang diasuh oleh seorang sahabat lain yang juga telah mentas dari lembah hitam. Semoga santunan yang jumlahnya tidak seberapa itu bisa digunakan untuk sedikit membantu kehidupan mereka sehari-hari. Menjelang siang, urusan kami pun selesai. Kami pulang dengan perasaan lega. Semoga mereka yang pernah tersesat akan kembali ke jalan yang benar dengan cara yang benar pula. Sepanjang jalan itu, aku juga merenung. Berdoalah untuk kebaikan, sehingga hasil kebaikan itu akan kembali pada kita. Hari-hari selanjutnya pun kujalani bekerja seperti biasa. Tidak ada gangguan yang menyeramkan. Tidak ada sosok perempuan yang wajahnya terbelah dan tubuhnya berlumuran darah dengan tulang patah di mana-mana. Tidak ada lagi tangis yang menyayat hati. Tidak ada lagi kolam yang berubah menjadi darah. Semua telah kembali normal. Darah yang sebelumnya selalu tergenang di ruang foto untuk pasien pun kini bersih. Semua benar-benar kembali normal. Aku berada di ruang piket malam itu. Dalam hati aku berdoa, ya Allah, mudahkanlah jalan rezeki mereka yang benar-benar telah bertobat kepadamu, ya Allah. Berikan mereka kesabaran dalam melanjutkan kehidupannya. Amin.
Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.